Baik, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Olivia C. Wuwum, ST MPD. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Teologi, Ibu Pendeta Dr. Anita Ituela MPH, para Wakil Dekan, para dosen, Kaprodi, para dosen mentor, terlebih seluruh mahasiswa yang akan mengikuti ujian seminar hasil laporan PPL di saat ini. Kita akan memulaikan kegiatan kita dan diminta dengan hormat kepada seluruh mahasiswa untuk dapat menonaktifkan mikrofon selama kegiatan ini dilangsungkan supaya tidak mengganggu berjalannya kegiatan kita. Nanti ketika diberi izin baru teman-teman boleh mengaktifkan mikrofon. Baiklah, kegiatan kita di saat ini pembukaan seminar laporan hasil PPL pada semester ganjil tahun 2021-2022 Fakultas Teologi, Prodi Teologi dan Prodi Pastoral Konseling akan segera dimulaikan. Dan sebagai umat yang percaya, tentu kita percaya bahwa hal ini boleh terjadi dan boleh kita raih bersama, tidak lepas dari tuntunan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita akan membuka seluruh rangkaian kegiatan kita di saat ini dengan melaksanakan ibadah. Dan sebagai informasi, ibadah di saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Saudari Yuni Labobar MSITO. Dan selama dalam pelaksanaan ibadah, mohon Bapak Ibu Saudara serta adik-adik mahasiswa boleh menonaktifkan untuk sementara waktu mikrofon masing-masing. Sebab yang akan jadi tumpuan mikrofon adalah akun dari Mem Yuni Labobar dibantu dengan teman-teman mahasiswa yang menjadi tim musik di hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kadin dalam persekutuan di saat ini yang terkasih Mem Yuni Labobar MSITO. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, persekutuan yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Di saat ini kita akan memulai ibadah pembukaan seminar PPL Fakultas Teologi IAKN Manado. Untuk itu, marilah kita siapkan hati batin kita untuk ibadah dalam ibadah di saat ini. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita iman dalam tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa PPL dari Fakultas Teologi IAKN Manado, kita telah melaksanakan segala sesuatu dengan baik dan bertanggung jawab. Marilah memuliakan Allah yang telah menuntun dan menyertai kita. Mari kita sama-sama menyanyi dari lagu Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat,
angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita tabiskan ibadah kita di saat ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di segala zaman bagi kehidupan umat manusia, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, menyertai saudara-saudara. Mari kita sambut dengan menyanyi lagu Batu Karang yang Teguh. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan namamu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Persekutuan yang diberkati Tuhan, sebagai umat manusia dalam seminggu ini, tanpa kita sadari, kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, dalam penyerahan diri kepada Tuhan, dengan tulus ikhlas dan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa karena kesalahan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami lalai melakukan perintah-Mu dalam hidup sehari-hari. Ya Tuhan, ampunilah dan bukalah hati kami, agar sesungguhnya keberadaan kami hanya melakukan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan penuh tanggung jawab, menjadi pembawa kabar keselamatan bagi sesama kami dan terang bagi kegelapan, serta selalu bersyukur atas segala kasih-Mu. Amin. Bagi saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita mendengar berita pengampunan dosa. Saudara-saudara, setiap orang yang datang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan, maka Ia yang adalah Allah kita akan menganugerahkan pengampunan dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab Juru Selamat dunia, karena firman-Nya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita menyanyi sama-sama dengan lagu pujian Di Dalam Hidupku, Kasih-Mu Nyatalah. Di dalam hidupku, kasih-Mu nyatalah. Di dalam rinduku, ku datang padamu.
selamatlah, selamatlah jiwaku. Kini hidupku telah baru karena kasih-Mu. Datanglah cahaya harapan, bilanglah penderitaan. Tuhan, terang hidupku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Persekutuan yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam kitab Yunus. Yunus 3, ayatnya yang keempat hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10. Yunus 3, ayatnya yang keempat hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini dalam ibadah pembukaan untuk membaca Alkitab yang kami yakini sebagai sabda kebenaran-Mu. Bapa berkati kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa membaca dan berkati hamba yang akan menyampaikan khotbah di saat ini, agar firman sebentar bermakna dalam kehidupan kami, dalam menjalani akan aktivitas kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yunus 3, ayatnya yang keempat hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10, yang berjudul Pertobatan Niniwe. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkanlah jubahnya, diselumbungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Yunus 3, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Saya mengambil tema nasib dan rencana Allah. Nasib dan rencana Allah. Persekutuan yang diberkati Tuhan,
kalau kita diberi pertanyaan apa itu nasib, atau sebenarnya nasib itu ada atau tidak, maka jawaban yang diberikan menurut saya ada dua. Menurut saya itu tergantung, bisa ada, bisa juga tidak. Yang kedua, menurut saya pertanyaan ini tidak terlalu penting. Anda percaya tentang nasib atau tidak, nasib Anda tidak ditentukan oleh itu. Maksud saya adalah Anda tidak akan masuk neraka atau surga hanya karena Anda percaya atau tidak percaya tentang adanya nasib. Yang jauh lebih penting dan jauh lebih menentukan adalah bagaimana kita hidup dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sejak awal persekutuan yang diberkati Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Misalnya saya berikan contoh dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon di tengah-tengah tidak boleh kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Apa artinya dengan pernyataan ini? Artinya bahwa manusia diberikan kemungkinan, diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih, untuk mengambil keputusan, mau taat atau tidak taat, mau turut atau tidak turut, itu bebas. Tentu saja dengan segala resiko yang akan terjadi. Manusia bisa menentukan nasibnya sendiri. Taat, selamat. Tidak taat, celaka. Jadi dalam arti tertentu, keselamatan dan kecelakaan manusia itu ada di tangan manusia itu sendiri dalam kasus tertentu. Persekutuan yang diberkati Tuhan, teks bacaan kita di saat ini terdapat dalam Yunus 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Dalam teks ini dituliskan perintah Allah selanjutnya kepada Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe dan sampaikanlah. Sampaikanlah dalam bahasa Ibrani karah, sampaikanlah kepada Allah. Jadi perintah Allah yang kedua ini memakai istilah yang pertama dengan perintah yang pertama, yaitu karah. Pergi untuk memberitakan hal yang sama dengan cara yang sama kepada populasi yang sama, yaitu kepada orang-orang di Niniwe. Jadi Allah tidak merubah esensi dari tujuan dan maksud Yunus ke Niniwe, baik dalam perintahnya yang pertama maupun dalam perintahnya yang kedua, yaitu harus menunggangbalikan Niniwe. Yang berbeda dari tanggapan Yunus kepada hal yang kedua adalah bersiaplah Yunus dan pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hasilnya kita bisa lihat dalam ayatnya yang kelima, orang Niniwe menjadi percaya kepada Allah. Tadinya orang Niniwe adalah orang yang sangat jahat. Jadi kata percaya yang dipakai dalam ayat ini menyatakan respon orang Niniwe adalah aman, yang artinya dalam bahasa Ibrani aman, percaya, ya artinya believe atau faithful kepada Allah. Jadi ada respon orang Niniwe yang menunjukkan bahwa mereka itu percaya kepada Allah. Jadi berikutnya dijelaskan bahwa orang Niniwe itu mereka berpuasa dan berkabung, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi kata sub atau berbalik dari tingkah laku ini dalam bahasa Ibrani merujuk pada suatu arti yang berbalik dari perbuatan yang lama, memperbaiki sikap dan perilaku yang bertolak dari sikap semula. Jadi, apa reaksi Allah terhadap apa yang sudah dilakukan oleh orang Niniwe? Lalu diceritakan dalam teks ini bahwa Allah menyesal. Rasa sesal yang mengandung makna hati yang merubah menjadi belas kasihan. Karena malapetaka yang sudah dirancangkannya, dan ia pun Allah tidak jadi atau mengurungkan niatnya yang semula. Jadi melalui bagian teks ini dipelajari bahwa dalam kasih dan belas kasih Allah bagi manusia yang mendasari setiap keputusan yang dilakukannya pada Niniwe dan bagi dunia secara keseluruhan. Jadi menurut Yunus seharusnya itu Allah menggenapi yang telah disampaikan tentang malapetaka yang harus dialami oleh Niniwe di ayatnya yang keempat. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang Niniwe mereka bertobat.
dan pembatalan malapetaka. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-10. Yunus menilai bahwa Allah itu tidak konsisten dengan firman yang disampaikannya. Karena bagi Yunus, orang Niniwe yang hidup dalam tingkah laku yang jahat seharusnya mengalami malapetaka, tetapi justru diselamatkan oleh Allah. Yunus menganggap bahwa tidak ada gunanya menyatakan malapetaka di Niniwe, karena Tuhan menyesal akan malapetaka yang telah dirancangkannya. Berbicara soal Allah yang menyesal, dalam teks bacaan ini berbeda dengan teks-teks yang menyatakan bahwa ada begitu banyak teks-teks yang menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat mengubah keputusan Allah. Seperti yang dimaknai oleh Yunus bahwa Allah itu tidak konsisten atau Allah itu pelin-pelan. Bukankah kita harus bersyukur mempunyai Allah seperti itu? Mengapa? Yang pertama, menunjukkan bahwa betapa Allah itu sungguh-sungguh adalah Allah yang kuasa. Artinya keputusannya sendiri ia tidak terikat. Ia berkuasa untuk mengubahnya. Dan yang kedua, kita bersyukur karena itu menunjukkan bahwa Allah bukan Allah yang tidak punya perasaan. Ternyata hati Allah itu bisa bergetar oleh pertobatan manusia, oleh tangisan manusia, oleh ratapan manusia. Doa-doa kita tidak bisa memaksa Allah untuk mengubah keputusannya, tetapi doa-doa kita bisa menggetarkan hatinya. Dan bila Allah mengendaki, ia bisa mengubah apa yang sebelumnya telah ia putuskan. Artinya pertobatan kita mempunyai arti. Doa-doa kita mempunyai arti. Pertanyaan saya tadi di awal bahwa pertanyaan tentang nasib itu ada atau tidak? Ada. Tetapi toh hidup ini tidak sepenuhnya tergantung pada nasib. Kita bisa belajar dari teks bacaan saat ini bahwa sebenarnya bangsa Niniwe itu harus dimusnahkan. Tetapi karena usaha mereka, tetapi karena pertobatan mereka, maka Allah membalikan rencananya semula. Saya berikan contoh. Di dalam kelas, misalnya benar yang menentukan lulus atau tidak lulus seorang mahasiswa itu adalah dosen yang memeriksa pekerjaan kita. Tetapi dosen itu akan menilai berdasarkan apa yang kita tulis. Kalau mau memperoleh hasil yang baik, kita harus bekerja keras, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, maka nasib kita akan diubah. Jangan hanya menggantungkan diri kepada nasib, bahkan jangan juga menggantungkan diri secara salah kepada Tuhan. Maksud apa ya maksudnya menggantungkan diri secara salah kepada Tuhan? Ada satu cerita, saya kutip dari khotbahnya Eka Dramaputra, dia mengatakan bahwa ada cerita satu kota yang dilanda banjir besar. Sebelumnya penduduk kota itu sudah diperingatkan untuk mengungsi. Semua mengungsi, kecuali satu orang. Jadi ia berprinsip bahwa berserah saja kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolongnya. Tapi ketika banjir datang, ia naik ke atas almari atau lemari. Jadi orang berteriak kepadanya, ayo pergi, banjir besar akan datang. Ia mengatakan, tidak Tuhan, tidak, Tuhan akan menolong saya. Jadi air makin tinggi, air naik sampai ke genteng. Ada orang dengan perahu karet menghampirinya dan berkata, ayo naik ke perahu. Ia tetap mengatakan bahwa tidak, Tuhan akan menolong aku. Air naik lebih tinggi lagi. Kali ini sampai pada dada, hampir di leher. Ia mulai gelapan. Jadi ada helikopter yang datang dan menurunkan tali, lalu mengatakan bahwa pegang tali itu supaya kamu bisa naik ke atas. Air naik lebih tinggi lagi dan orang itu hilang, hanyut, dan mati. Sampai di akhirat, orang itu protes kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah begitu berserah kepadamu. Orang-orang lain menyelamatkan diri, tetapi kau tidak menolongku. Konon Tuhan menjawab, aku sudah menolongmu. Aku mengirimkan orang untuk memperingatkan engkau agar menyingkir, tetapi engkau tidak mau ditolong. Aku sudah mengirimkan perahu karet, bahkan helikopter, tetapi engkau tidak mau aku tolong. Aku hanya menolong orang yang berusaha menolong dirinya sendiri. Persekutuan yang diberkati Tuhan, iman juga mesti dipakai akal sehat. Yang ingin saya katakan adalah, apakah Anda percaya atau tidak tentang nasib? Jangan menggantungkan diri pada nasib, tetapi bekerja keras
berusaha sebaik-baiknya, merencangkan segala sesuatu secermat-cermatnya, berserah kepada Tuhan, tetapi berserah artinya benar-benar menyerahkan diri dan menerima dengan ikhlas apa yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam wewenangnya, kedaulatannya, kebebasannya. Hormati apa yang menjadi hak dan bagian Tuhan. Tetapi Anda dan saya juga harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, porsi kita, kewajiban kita. Saya lebih mengarah ke kalau yang disebut dengan nasib itu artinya bahwa setiap orang Tuhan sudah menentukan porsinya masing-masing. Saya kira benar, ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 4 talenta, ada yang diberikan 2 bahkan 1. Setiap orang ada porsinya. Usahakanlah yang terbaik terhadap setiap talenta yang diterima, walaupun kita hanya diberikan 1 talenta. Dalam berusaha, pasti kita gagal. Tidak apa-apa, lebih baik gagal setelah berusaha daripada tidak pernah gagal karena tidak berusaha apa-apa. Atau merasa kurang karena merasa kurang dengan talenta kita, itu manusiawi. Itu memacu semangat kita untuk melipat gandakan yang 5 jadi 10, yang 4 jadi 8. Tapi jangan menghalalkan semua cara untuk melipat gandakan yang apa yang ada pada kita. Mengambil jalan pintas, cari jalan yang paling cepat, jalan yang paling gampang, bisa berhasil dengan cara-cara demikian, tetapi kadang-kadang hati-hati dengan jalan yang demikian. Karena jalan yang tidak halal hanya akan memberikan kita kepada sukses sementara atau akhirnya mencelakakan. Teman-teman mahasiswa yang hari ini akan mengikuti seminar PPL, teman-teman ada sampai dengan tahap ini, saya bahkan para dosen memberikan apresiasi karena teman-teman telah berusaha semampunya. Ada di antara teman-teman yang mungkin sampai pada tahap ini berdiri di atas kaki sendiri, bekerja sambil kuliah karena keterbatasan ekonomi, ada yang bahkan tidak memiliki orang tua. Bagi saya teman-teman luar biasa, jadi lewat pembacaan ini kita diajarkan untuk berusaha. Tidak hanya berserah secara salah kepada rencana Allah, karena dengan adanya kerja keras yang ditunjukkan akan mengubah segala sesuatu yang menurut kita tidak mungkin. Teman-teman ada di sini yang pasti ingin mengubah nasib menjadi lebih baik. Masih ada beberapa tahap lagi yang akan teman-teman lewati untuk sampai finish. Teman-teman ada salah satu penulis buku namanya Stephen Covey. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melawan hukum alam. Artinya kalau mau bertumbuh mesti mengikuti hukum alam dan pertumbuhannya. Ada prosesnya. Tidak bisa instan. Sekarang menanam, besok sudah ingin memanen hasilnya. Apakah bisa? Tidak bisa. Kita sering hanya terpukau kepada seseorang setelah dia sukses. Jarang kita perhatikan puluhan tahun yang dia lewati, yang orang-orang itu lewati sebelum ia menjadi sekarang. Dan biasanya orang-orang yang sungguh-sungguh besar, orang-orang yang sungguh-sungguh sukses, dan kesuksesannya itu awet adalah orang-orang yang merayap dari bawah. Tidak tiba-tiba besar hanya karena koneksi. Orang-orang yang membuktikan diri bisa dipercaya mengelola hal-hal yang kecil, Tuhan akan beri tanggung jawab yang lebih besar. Saya kira hal-hal seperti ini yang akan mengubah nasib. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam 2 syafaat di saat ini dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengantar kami
Tuhan telah ada bersama-sama dengan kami ketika kami berlive in di jemaat hampir 1 bulan, dan kami kembali lagi di saat ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kami lakukan selama sebulan di jemaat. Kami bersyukur karena kami sebagai dosen maupun tenaga kependidikan, kami masih diberikan kesempatan untuk melayani umat-Mu, melayani sesama, melayani mahasiswa yang Engkau percayakan kepada kami. Bapa di sorga, saat ini kami akan membawakan pergumulan kehidupan kami selaku sivitas akademika Fakultas Teologi. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah kami lewati, khususnya kami sebagai mahasiswa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah berproses dengan kami. Tuhan telah ada bersama-sama dengan kami dari awal kami di kampus IAKN Manado tercinta hingga kami ada dalam seminar PPL. Kami tahu bahwa tanpa campur tangan Tuhan, mungkin kami tidak ada sampai dengan tahap ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami yang berproses selama ini sendiri, kami yang berdiri di kaki sendiri selama ini, Bapa berkati setiap kami. Kiranya apa yang telah kami lakukan, Tuhan berkati. Karena banyak lagi, masih ada lagi tahap-tahap proses yang kami lewati untuk selesai mencapai finish di kampus kami tercinta. Bapa berkati setiap kami selaku mahasiswa, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar lewat itu semua kami mampu untuk mempertanggungjawabkan sebentar proses yang akan kami lewati dalam seminar PPL. Bapa di sorga, orang-orang yang ada bersama dengan kami, orang-orang yang memotivasi di belakang kami, Tuhan Allah memberkati mereka. Orang tua kami, kekasih kami, suami istri kami, anak-anak kami, yang selalu memberikan motivasi kepada kami, Tuhan Allah memberkati akan kehidupan mereka, berikanlah panjang umur, berikanlah kesehatan, kekuatan, agar lewat itu semua mereka bisa membantu kami, mereka bisa menopang kami, mereka bisa memotivasi kami dalam perkuliahan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga menyerahkan akan kehidupan kami selaku para dosen dengan tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa berkati seluruh kehidupan kami, Bapa berkati latar belakang kehidupan kami. Kiranya apa yang kami lakukan selama ini, Tuhan Allah memberkati itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati kami selaku dosen, berkati kami tenaga kependidikan, berkati semua yang kami lakukan. Bapa di sorga, kami mau berdoa menyerahkan akan kehidupan pemimpin kami di fakultas ini, Ibu Dekan, Ibu Dr. Anita Ingrid Wela, MTH. Tuhan Allah memberkati beliau, berikanlah kesehatan kepada beliau, berikanlah hikmat-Mu menguasai akan seluruh kehidupan beliau, agar lewat itu semua dia bisa membimbing kami, dia bisa menopang kami dalam melihat akan fakultas kami yang tercinta di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Bapa berkati akan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kami pun mau berdoa, menyerahkan akan firman Tuhan yang telah kami baca bersama-sama, kiranya Tuhan memberkati itu agar supaya mengambil tempat dalam setiap kehidupan kami. Kami diajarkan untuk tidak melakukan segala sesuatu secara instan. Kami berproses untuk menggapai segala sesuatu dengan maksimal. Bapa berkati firman Tuhan yang telah kami baca dan dengar bersama, kiranya itu bisa menjadi penguatan dalam kehidupan kami menjalani hari-hari hidup ini. Sebentar persembahan yang akan kami bawa, Tuhan Allah memberkati itu. Bapa di sorga, inilah doa kami, pergumulan kehidupan kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan mau mendengar setiap pergumulan kami, terlebih khususnya akan proses kami sehari ini dalam ujian seminar proposal. Kiranya Bapa mau memberikan jaringan yang baik, memberikan cuaca yang baik, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami selaku mahasiswa maupun dosen, supaya proses yang terjadi di hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami tahu bahwa apa yang kami bawakan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu,
Kami akan mengucapkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudara yang kekasih, kita semua menyadari bahwa semua yang kita miliki dan peroleh adalah anugerah Tuhan. Marilah kita memberikan yang patut bagi Tuhan, serta mempersembahkan hidup kita seutuhnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Sambil persembahan dipungut, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302, Ku beri persembahan pada Tuhan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus. Ayat yang kedua, dengan sukaria ku beri padamu. Dengan sukaria Dan merasa kaya dalam Tuhan. Ayat yang ketiga, mari kawan-kawan rela hatilah. Kawan-kawan rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang dalam Yesus Kristus telah menganugerahkan kehidupan dan berkat bagi kami, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur ini, serta selidikilah kami di dalam mengelola dan memanfaatkannya hanya untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah melaksanakan suatu tugas yang besar dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuntunan Tuhan telah nyata bagi kita semua. Ingatlah bahwa kehidupan kita akan terus diperhadapkan dengan rintangan-rintangan untuk menjadikan kita lebih baik. Menapaki masa depan penuh dengan harapan dan sukacita. Maka dengan keyakinan iman, mari hidup dalam kasih hanya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyi dari NMBT nomor 26 ayat yang kedua, Tuhan Yesusku, mutiara hatiku. Tuhan Yesusku, Kaulah sumber hidupku, hanya padamu hidupku sepenuhnya. Kaulah lindungku, itulah harapanku, dalam gumulku aku selalu berserah. Bimbinglah aku, tuntun langkahku, ajarlah aku, patuh padamu. Tuhan Yesusku, karena ajarmu, langkahmu benar, takkan pernah Persekutuan yang diberkati Tuhan,
Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati saudara-saudara mahasiswa yang akan mengikuti seminar PPL. Saya kembalikan kepada host. Demikianlah persekutuan ibadah pembukaan seminar hasil laporan PPL semester ganjil 2021-2022 telah selesai, dan mewakili semua yang hadir dalam ruangan virtual ini mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya yang terutus, Saudari Yuni Labobar MSI Teol. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kembara juang kehidupan, dalam tugas dan tanggung jawab, serta dalam pelayanan. Tuhan Yesus tetap menolong. Terima kasih pula untuk adik-adik mahasiswa yang sudah menjadi tim musik di hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan menyertai. Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan lanjut pada poin acara selanjutnya dalam kegiatan kita di saat ini, yaitu penyampaian laporan kegiatan PPL dari program studi. Dan untuk kesempatan yang pertama, kami persilahkan kepada program studi teologi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kaprodi Teologi yang terkasih Bapak David Rademanat Simbanjuntak, Magister Pendidikan Kristen. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, selamat pagi menjelang siang bagi kita sekalian. Pertama-tama, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa hari ini boleh berkumpul di ruang virtual dalam seminar laporan hasil PPL semester ganjil 2021-2022 Fakultas Teologi, Prodi Studi Program Studi Teologi, dan Program Studi Pastoral Konseling. Diucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Kadin yang telah memimpin ibadah pembukaan seminar ini, Mem Yuni Labobar MTH, dan seluruh tim pelayanan yang ada di layar sebelah. Yang kami hormati, pimpinan Institut Agama Kristen Negeri Manado, Ibu Pendeta Dr. Jiane M. Tulung, STH MPD, yang saat ini diwakili oleh Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Olivia C. Wuwung, ST MPD. Yang kami hormati, Ibu Pimpinan Fakultas Teologi, Ibu Dekan, Pendeta Dr. Anita Ingrid Tuela, MTH. Yang saya hormati para teman-teman Kaprodi, Kaprodi Pastoral, dan Kaprodi Misiologi yang juga bersama-sama dengan kita di seminar virtual ini. Dan seluruh dosen-dosen mentor yang saya hormati, Bapak Kabak dan Ibu Kasubag dan tenaga non-kependidikan yang ada. Dan mahasiswa PPL yang saya banggakan yang telah berhasil menyelesaikan PPL di lapangan, saya sangat bangga buat kalian. Izinkan saya melaporkan hasil kegiatan PPL pada program studi teologi di Fakultas Teologi. Ibu pimpinan yang kami hormati, Ibu Wakil Rektor 1 dan Ibu Dekan Fakultas Teologi, bahwa program PPL yang telah dilaksanakan di Prodi Teologi ini dimulai pada tanggal 14 Juli sampai 14 Agustus. Pelaksanaannya dilakukan selama 1 bulan, dan kemarin dilakukan penarikan secara virtual pada tanggal 15 Agustus. Mahasiswa yang mengikuti PPL di Prodi Teologi berjumlah 194 orang. Dengan dosen mentor yang mengarahkan, yang membimbing, dan
selama masa PPL selama 1 bulan berjumlah 16 orang. Kami laporkan juga bahwa dengan keadaan pandemik gelombang kedua yang beberapa bulan lalu sempat naik angkanya, sehingga program PPL pada Prodi Teologi diadakan secara virtual dengan kebijakan yang kami ambil di fakultas bersama dengan pimpinan, Ibu Dekan. Mahasiswa mencari tempat PPL masing-masing, diutamakan di tempat ibadahnya masing-masing, di gerejanya masing-masing, di jemaatnya masing-masing. Sehingga mahasiswa ini ada tersebar di 11 sinode. Sangat banyak memang, tapi karena kita buat kebijakan mereka menempati jemaat masing-masing untuk PPL, ada di 11 sinode. Di antaranya ada Germita, Gemin, Gemis, KGPM, Gemih, GPIG, GPIBK, Gempu, GPIBT, KGMPI, PDI. Para mahasiswa ini tersebar di 11 sinode. Demikianlah yang bisa Prodi laporkan untuk kegiatan PPL telah terlaksana selama 1 bulan, dan hari ini pelaksanaan seminar laporan hasil PPL yang akan dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa PPL terhadap dosen-dosen mentor. Demikian yang boleh kami laporkan dari program studi teologi. Atas perhatian Ibu pimpinan kami mengucapkan terima kasih. Shalom. Baik, diucapkan terima kasih kepada Kaprodi Teologi Bapak David Rademanat Simanjuntak. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada program studi Pastoral Konseling. Dipersilahkan kepada Kaprodi Pastoral Konseling, Bapak Pendeta Dr. Johan Brett STH MPD. Terima kasih, salam. Yang kami hormati pimpinan Institut Agama Kristen Negeri Manado, Ibu Rektor, Ibu Pendeta Jane Marie Tulung STH, Pendeta Dr. Jane Marie Tulung STH MPD, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Olive Puwung ST MPD, yang berkenan hadir, yang juga nanti akan membuka pelaksanaan seminar PPL Fakultas Teologi. Yang kami hormati pimpinan Fakultas Teologi IAKN Manado, Ibu Pendeta Dr. Anita Ingrituela MTH selaku Dekan Fakultas Teologi, Wakil Dekan 1 Bapak Jackson Berdame MTH, dan Wakil Dekan 2 Bapak Ruger Tumiwa MSc Teol, yang kami kasih, kami hormati. Yang kami kasih, kami hormati teman-teman, para pimpinan Prodi Teologi, Pastoral, dan Misiologi dan Komunikasi, dan kami hormati, kami kasihi teman-teman dosen mentor yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, membimbing, mementoring para mahasiswa di Fakultas Teologi yang telah melaksanakan PPL kurun waktu 1 bulan dengan baik, dan kini tibalah saatnya kita akan membuka acara ini, yaitu dengan pelaksanaan ibadah pembukaan sekaligus juga dengan seminar PPL dilaksanakan per prodi oleh para dosen mentor. Kami bersyukur kepada Tuhan selaku keluarga besar Prodi Pastoral Konseling karena acara ini dapat terlaksana dengan baik, dengan walaupun dengan media Zoom meeting ini, tapi tidak mengurangi semangat kita dan kualitas dari kegiatan akademik ini yang harus dilaksanakan tidak dibatasi oleh karena halangan COVID. Dan karena itu harus berjalan sebagaimana
sudah disepakati dan juga dijadwalkan di Fakultas Teologi. Para pimpinan yang kami hormati, secara umum gambaran tentang Prodi Pastoral Counseling untuk semester ini ada kurang lebih 11 orang, dan untuk laporan rinciannya dan pelaksanaannya nanti sebentar akan dilanjutkan oleh Bapak atau saudara kami, teman sekerja, sekretaris Prodi Pastoral Counseling, Saudara Pendeta Heski Opit, Heski Charles Opit STH MA, sebentar. Tapi secara umum kami laporkan bahwa pelaksanaan di Prodi Pastoral Counseling berjalan dengan baik dan juga sudah melewati tahapan pendampingan yang dilakukan oleh para dosen mentor. Hingga itu mereka dianggap layak untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seminar PPL di saat ini. Demikianlah beberapa informasi umum yang kami sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Sekretaris Program Studi, Pendeta Heski Charles Opit, untuk melanjutkan menyampaikan laporan-laporan khusus hubungan dengan keadaan mahasiswa yang mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kaprodi Pastoral Counseling. Laporan yang akan saya sampaikan yaitu di mana dari Prodi Pastoral Counseling yang melaksanakan PPL tahun ini di tahun 2021, yaitu ada 11 orang. Dan yang menjadi dosen mentor ada 3 dosen. Dari ke-11 orang tersebut, mereka melaksanakan PPL-nya di gereja-gereja Gemis. Ada 8 orang daerah di Sinode Gemis, di Manado Utara, Lembe, dan juga Labuan Uki. 2 orang ada di GPDI Langoan, dan 1 orang di GKPMI Biak, Papua. Nah, untuk kendala, ya, sampai mereka menyusun laporan mereka, puji Tuhan tidak ada, dan semua berjalan dengan baik. Yang seperti dikatakan tadi oleh Kaprodi Pastoral Pendeta Dr. Yohan Break tadi sudah mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan mereka pun siap untuk mengikuti ujian seminar PPL. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih. Shalom. Disampaikan banyak terima kasih kepada Kaprodi dan Sekprodi Pastoral Counseling, Bapak Pendeta Yohan Break STH MPD dan Pendeta Heski C. Opit STH MA. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan sambutan serta arahan dari Dekan Fakultas Teologi yang terkasih Ibu Pendeta Dr. Anita I. Tuela MTH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang ada. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Yang kami hormati, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado, Ibu Pendeta Dr. Jane Mariatulung STH MPD, yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Olivia Shirley Wuwung ST MPD, teman-teman Wakil Dekan 1, Bapak Jackson Berdame Magister Teologi, dan Wakil Dekan 2, Bapak Kruger Kristo Tumiwa MSI Teol, teman-teman
dosen, mentor yang ada di Fakultas Teologi, tenaga kependidikan, yang kami hormati Bapak Kabak, Ibu Kasubag, serta seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Teologi, baik yang ada di program studi pastoral konseling maupun program studi teologi yang kami banggakan. Yang pasti untuk saat ini, segala pujian dan hormat kita naikkan kepada Tuhan Yesus yang boleh memungkinkan kita untuk ada sampai pada tahapan ini. Ini semua kita percaya hanya karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa walaupun ada di tengah situasi yang sulit, situasi yang membuat kita harus melakukan kerja akademik ini dalam keadaan yang tidak biasa ataupun yang tidak kita harapkan. Karena sesungguhnya sebagaimana program yang sudah diatur dan yang sudah direncanakan jauh sebelumnya bahwa pelaksanaan praktek pengalaman lapangan untuk Fakultas Teologi di tahun ini dilakukan di Sinode Gemis, lebih tepatnya di Resort Siau Barat dan Siau Timur. Tapi karena kondisi dan situasi yang terjadi bahwa kita menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19 yang membuat kita ada dalam keterbatasan-keterbatasan, pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meminimalisir penyebaran virus COVID-19, maka kegiatan yang direncanakan, pelaksanaan PPL yang direncanakan dilakukan di Sinode Gemis, di Resort Siau Barat dan Siau Timur dengan sangat menyesal harus kita batalkan. Akan tetapi program akademik untuk PPL tidak bisa dibatalkan. Program akademik ini tidak bisa dibatalkan. Situasi yang terjadi saat ini tetap kita harus melakukannya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan puji Tuhan bahwa di tengah situasi pandemi COVID-19 gelombang kedua, pelaksanaan PPKM dari pemerintah untuk kita, tapi kita boleh melakukan itu. Dengan mengambil kebijakan bahwa pelaksanaan PPL itu dilaksanakan di tempat domisili masing-masing mahasiswa ataupun di tempat di mana memungkinkan mahasiswa untuk dapat diterima dan melakukan kegiatan PPL. Walaupun memang walaupun hanya sebulan ada kendala-kendala, apalagi untuk di awal-awal dalam rangka koordinasi yang ada beberapa kendala yang harus dilalui. Apalagi yang untuk di prodi teologi yang melibatkan 11 sinode, 11 pimpinan gereja, memang agak menyulitkan. Tapi puji Tuhan itu bisa terlalui 1 bulan, dari tanggal 14 Juli secara formal sampai tanggal 14 Agustus, walaupun ada yang solebe dulu, so diminta, ataupun data lebe. Karena situasi dan kondisi yang ada. Tapi memungkinkan bahwa ini masih bisa ditolerir dan hari ini disepakati bahwa dalam rapat Fakultas Teologi, kegiatan seminar, laporan hasil PPL itu akan kita laksanakan. Karena mengingat di minggu-minggu yang akan datang, kita sudah sibuk dengan pelaksanaan kuliah tatap muka yang sudah dimulai, kuliah efektif itu yang sudah dimulai. Dengan demikian untuk Ibu Wakil Rektor, yang dapat kami sampaikan bahwa seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan PPL di Fakultas Teologi berjumlah 205 mahasiswa. Berjumlah 205 mahasiswa dengan 13 dosen mentor.
Dan dari 205 mahasiswa ini, mungkin ada dalam pelaksanaan seminar laporan hari ini, sudah dijadwalkan bahwa semua laporannya sudah harus lengkap, sistem penilaiannya sudah ada, sudah diatur oleh prodi masing-masing secara teknis, sehingga semua ini harus dapat berjalan dengan baik. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi, karena masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan di bidang akademik yang harus kita lakukan. Kita berpacu dengan waktu, mengingat semester ganjil juga adalah semester pendek. Bulan Desember kita sudah harus menyelesaikan segala sesuatu. Padahal ini kita sudah ada di pertengahan bulan September. Sehingga kegiatan akademik ini kita harus berpacu dengan waktu. Jadi terima kasih untuk prodi-prodi yang sudah mengupayakan pelaksanaan kerja akademik ini. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan terima kasih kepada gereja-gereja, sinode-sinode, jemaat-jemaat yang boleh menerima mahasiswa Fakultas Teologi melaksanakan praktek pengalaman lapangan selang 1 bulan di 11 sinode yang ada, bahkan di jemaat-jemaat yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan dengan penuh hormat diminta untuk Ibu Wakil Rektor dapat membuka secara resmi kegiatan seminar laporan hasil PPL saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Teologi, Ibu Pendeta Dr. Anita Ituela MTH. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Dan kita lanjutkan pada poin acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan arahan, bimbingan, serta pembukaan kegiatan secara resmi oleh Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado, Ibu Pendeta Dr. Jane Maritulung STH MPD, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan yang terkasih Ibu Dr. Olivia C. Wuwung ST MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya, mohon maaf saya menggunakan 2 perangkat ya. Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teologi, Ibu Pendeta Dr. Anita Ingrituela, Magister Teologi, bersama dengan para Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen Mentor, Kabak Kasubag, dan seluruh tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa peserta seminar laporan hasil PPL yang saya cintai dan banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh karena kasih-Nya saat ini kita boleh melaksanakan pembukaan seminar hasil laporan praktek pengalaman lapangan untuk program studi teologi dan pastoral konseling pada Fakultas Teologi. Saya menyampaikan selamat kepada 205 mahasiswa peserta hasil laporan peserta PPL yang saat ini akan melaksanakan seminar hasil laporan PPL, baik yang ada di program studi teologi maupun juga pastoral konseling, karena saudara-saudara telah menyelesaikan PPL ini. Tentu tidak mudah ketika melaksanakan PPL di masa pandemi COVID-19 ini. Tadi sudah disampaikan dalam laporan bahwa ada banyak kendala-kendala yang ditemui oleh mahasiswa di lapangan pada saat praktik pengalaman lapangan.
Namun saya yakin bahwa ada juga begitu banyak pengalaman-pengalaman empirik di lapangan yang sudah kalian dapatkan selama kalian PPL. Memang waktu hanya 1 bulan, tapi saya yakin bahwa ada banyak sekali pengalaman yang sudah kalian temui selama kalian PPL di gereja-gereja. Dan laporannya sudah dirangkum, saat ini, hari ini akan diseminarkan dalam seminar hasil laporan PPL. Dan untuk itu saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa karena sudah ada pada tahap ini, karena pelaksanaan PPL ini sesungguhnya merupakan salah satu tahap yang harus mahasiswa lalui demi mencapai sesuatu yang kalian dambakan, yakni kelulusan menjadi seorang sarjana teologi dan juga sarjana agama. Kami juga mengapresiasi kepada pimpinan fakultas, program studi, dan seluruh dosen mentor yang sudah memberikan bimbingan kepada seluruh mahasiswa PPL ini, sehingga mereka boleh menyelesaikan proses ini dengan baik, sehingga hari ini boleh ada pada tahap ini. Bapak, Ibu dosen dan mahasiswa sekalian, program PPL ini dilaksanakan di 11 sinode ya, di gereja-gereja, dan diharapkan mahasiswa boleh memperdalam keterampilan ya, keterampilan terkait dengan ilmu yang didapatkan selama di bangku perkuliahan. Dan dari kegiatan PPL ini diharapkan juga boleh memberikan wawasan, tapi juga latihan, sehingga dapat diambil manfaatnya. Kemudian juga dalam rangka kita mempererat hubungan institusi IAKN Manado dengan mitranya, yaitu gereja-gereja di mana mahasiswa melaksanakan PPL. Bapak Ibu dosen mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan di saat ini. Semoga seminar laporan hasil PPL ini boleh berjalan dengan lancar. Dan saat ini atas nama Rektor IAKN Manado, Ibu Dr. Jane Maritulung, STH MPD, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, maka kegiatan seminar laporan hasil praktik pengalaman lapangan, program studi teologi, dan pastoral konseling Fakultas Teologi, saya nyatakan resmi dibuka. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Olivia C. Wuwung, ST MPD. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai senantiasa. Penyampaian khusus untuk adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti seminar laporan PPL mulai hari ini. Mohon diperhatikan bahwa teman-teman akan menyeminarkan laporan PPL Anda kepada dosen mentor masing-masing. Apa yang diseminarkan nanti akan mengalami perubahan-perubahan, akan ada revisi-revisi dari dosen-dosen mentor. Dan kemudian revisi itu silahkan dilakukan, teman-teman silahkan memperbaiki laporan Anda. Sehingga kalau sudah dapat ACC dari dosen mentor, itu kemudian dimintai tanda tangan, dibubuhkan tanda tangan dari pihak-pihak terkait, dan kemudian silahkan dicetak dan dijilid berdasarkan aturan yang sudah ada pada buku panduan PPL masing-masing. Akhirnya kita tiba pada akhir kegiatan kita di saat ini, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah hadir dalam kegiatan ibadah pembukaan laporan hasil PPL, seminar laporan hasil PPL saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Terima kasih banyak untuk Ibu Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado, Ibu Pendeta Dr. Jane Maritulung, STH MPD. Terima kasih untuk Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Olivia C. Wuwung, ST MPD. Terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Teologi, Ibu Pendeta Dr. Anita Ituela MTH. Terima kasih kepada para wakil dekan,
Wakil Dekan 1 Bapak Jackson Berdame MTH, dan Wakil Dekan 2 Bapak Kruger K. Tumiwa MSITEON, yang adalah dosen mentor teman-teman, tapi juga dosen mentor saya di Latsar CPNS. Jadi memang pekerjaan dosen-dosen ini sedang bejibun teman-teman, jadi mohon dipahami untuk kesibukan kami. Terima kasih kepada para Kaprodi dan Sekprodi yang ada di Fakultas Teologi IAKN Manado, dan terima kasih untuk adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti seminar laporan hasil PPL semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Dan saya mewakili kedua prodi, program studi teologi dan program studi pastoral konseling, memohon maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa jika dalam pelayanan kami selama pelaksanaan program PPL kami kurang optimal atau kurang maksimal melayani teman-teman. Terlebih khusus untuk yang ada di program studi teologi, agak sulit bagi kami sebab ada 194 mahasiswa yang turun PPL dan hanya ada 2 orang di program studi. Satunya sementara mengikuti Latsar CPNS. Berarti tinggal 1,5 orang di prodi. Jadi mungkin ada yang kecewa, ada yang komplain di chat, Ner kenapa saya tidak dijemput? Ya bagaimana ceritanya? Kami akan menjemput Anda di 194 jemaat yang berbeda-beda. Ya, Deng Naruto dengan Kage Bunshin no Jutsu tidak mampu untuk melakukannya. Jadi mohon dipahami keterbatasan kami, dan sungguh syukur yang luar biasa di dalam Tuhan bahwa program PPL ini boleh selesai, teman-teman boleh kembali dari jemaat masing-masing dalam keadaan sehat, bahkan ada yang sudah bertambah gemuk, dan kami berbahagia berarti Anda terurus dengan baik di jemaat. Dan inilah akhir dari perjumpaan kita saat ini. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih untuk kita sekalian. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Orang mau makang-makang. Ibu Kasubag pe ulang tahun. Oh. Ibu Stevi pe ulang tahun.